Pemimpin Indonesia ke depan perlu diisi oleh figur yang memiliki rekam jejak etika yang tidak bermasalah, tidak pernah tersangkut kasus korupsi, berpihak pada penegakan hukum dan keadilan. Itu antara lain. Lantas bagaimana pemimpin yang kita harapkan ke depan? Supaya kita dalam menentukan calon nanti itu tidak salah gitu ya. Kalau salah 30 menit maksimal kalau begitu. Okay. Baik, kalau gitu langsung saja saya berikan kesempatan dan saya akan mendengarkan dengan seksama bersama-sama dengan 232 orang lainnya yang hadir pada Zoom malam hari ini. Silakan, Mbak Wiwi. Ya, terima kasih Mbak Nino. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kemudahan langkah kita mencapai acara webinar malam ini. Minggu malam senantiasa kita menghadirkan webinar gitu, alhamdulillah. Dan topiknya sangat menarik ya, tentang pemilu, ya, tentang calon pemimpin gitu. Yang saya hormati tentunya semua penanggap ya, pembicara, penanggap nanti, Mbak Profesor Valina Singka, Ibu Husnul Mariah PhD, Profesor Maliki, Profesor Amir Arsad, Profesor Fauzan Ali Rashid, Bapak Abdil Mugis Mudofir PhD, dan moderator yang luar biasa, rasanya tadi itu kayak moderator yang ada di TV-TV gitu ya. Mbak Nilo luar biasa, terima kasih Kang Jana sudah menghadirkan alumni adinda kami dari Universitas Jember yang jauh di sana gitu ya. Tapi kualitasnya tidak seperti di Jember gitu ya. Luar biasa, saya senang sekali. Dan tentu ini Kang Dr. Ujang Komarudin ini yang luar biasa, saya sangat senang ini. Semakin lama semakin kritis dia, senang sekali saya. Dan Kang Jana ya, wabil khusus yang sudah memprakarsai acara ini sebagai host, Kang Jana Tia ya. Para senior yang saya hormati dan banggakan, para profesor dan doktor juga intelektual, alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang hadir malam ini semuanya. Insya Allah kita akan membicarakan topik atau tema tentang pemilu dalam bentuk webinar series ya ke depan menyongsong pemilu 2024 dengan tentu pembicara yang variatif ya. Para alumni yang tentu banyak ini nanti bisa dimintakan ya, paling kurang sebulan sekali kita adakan pembahasan tentang ini. Untuk malam ini isunya sangat sangat bagus sebetulnya, meskipun sangat awal ya untuk melihat bagaimana para calon ya menakar peluang calon di Pilpres 2024. Ini menurut saya untuk sementara jadi analis politik di Indonesia ini tidak mudah. Karena apa? Karena selain undang-undangnya juga kelihatannya gitu ya masih dalam proses seperti PT Pilpres ya, di dalam proses untuk judicial review. Kita belum tahu bagaimana hasilnya, kita masih menunggu seperti itu. Sudah muncul gitu ya komentar-komentar baru yang menimbulkan gitu tentu kebingungan dan perdebatan publik ya. Besok bahkan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI ya, yang IPDN itu akan membahas juga tentang 3 periode ini gitu ya. Tapi bukan peluang calon, tapi 3 periode, menghadirkan langsung ketum dari PKB ya. Saya juga diminta karena saya ketua 2 di MIPI gitu. Kita akan bahas itu besok. Malam ini izinkan saya share screen ya untuk membahas menakar peluang calon di Pilpres 2024. Sudah kelihatan enggak ya? Sudah ya? Kelihatan kan? Kelihatan sekali. Oke. Ini pertama kali tentu ya ketika kita ingin membahas ini sebagai pendahuluan, kita tidak ujuk-ujuk
menakar calon gitu. Tapi berbicara calon ini kan kita berbicara calon pemimpin. Lah pemimpin seperti apa yang kita harapkan ke depan? Pemimpin seperti apa yang harusnya memenuhi kriteria gitu ya untuk Indonesia ke depan sesuai dengan tentu konteks saat ini ya, kebutuhan masyarakat Indonesia itu apa kan gitu. Tidak bisa disama persiskan dengan 2019 karena di 2022 saja sudah berubah suasananya, apalagi di 2024. Nah, pemimpin dengan kepemimpinannya dalam konteks Indonesia ya, itu memegang peran yang sangat strategis dan menentukan dalam menjalankan tentunya kalau ini organisasi gitu ya, dan dia menentukan kinerja satu lembaga dan bahkan menentukan hidup mati atau pasang surutnya kehidupan suatu bangsa dan negara. Ini pemimpin. Baik dan buruknya kondisi suatu bangsa dan negara banyak ditentukan oleh kualitas pemimpinnya dan kepemimpinannya ya, kepemimpinan yang dijalankan. Jadi a leader with strong leadership-nya kan gitu. Pemimpin dituntut untuk memenuhi kriteria-kriteria pokok yang sesuai dengan praktek pemerintahan yang demokratis. Jadi kalau dalam konteks kita selalu mengacu pada seorang pemimpin yang amanah, yang sidik, yang fatonah, yang tabligh kan gitu. Demokrasi tanpa kepemimpinan yang kuat dan penegakan hukum yang serius berpotensi menimbulkan anarki, tirani, feudalisme, dan oligarki politik. Lantas bagaimana kita memahami masalah kepemimpinan ini dalam konteks demokrasi? Coba kita flashback tidak terlalu jauh, tapi di tahun 98 ya, di mana gerakan reformasi yang kita ikhtiarkan waktu itu tentunya adalah untuk bagaimana memantapkan gitu ya demokrasi yang kita sepakati sejak tahun 98 itu. Bagaimana sistem ini supaya membumi, sistem ini supaya paling kurang melembaga gitu ya. Terjadi konsolidasi di situ. Jadi tahun 98 reformasi, tahun 99 kita melakukan pemilu pertama kali ya secara demokratis diikuti oleh sistem multipartai banyak kan gitu. Tahun 2001 kita menjalankan kebijakan otonomi daerah, desentralisasi dan otonomi daerah. Lantas setelah itu tahun 2004 kalau kita flashback sebentar adalah pilpres langsung. Mulai tiang pancang demokrasi partisipatoris ya kita laksanakan. Apa artinya demokrasi partisipatoris? Yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Esensinya di sana. Jadi masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam pemilu dan pilkada, tapi masyarakat juga ikut mengawal bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu dilaksanakan. Itu esensi dari demokrasi partisipatoris. Nah, tahun 2005 diikuti oleh pilkada langsung. Ini yang luar biasa, pilkada langsung gitu ya. Dan tentu yang kita harapkan adalah munculnya pemimpin yang betul-betul gitu ya, dari grassroots, bottom up ya seperti itu. Di sini juga kita harapkan ada regenerasi gitu kepemimpinan, dan di tahun 2015 kalau kita catat lagi terjadi pilkada serentak. Mulai 2015 ada pilkada serentak sampai 2020 kemarin ya ada pilkada serentak. Lantas bagaimana demokrasi yang kita jalani selama ini supaya kita tidak lompat-lompat gitu ya. Ini catatan pentingnya adalah sebetulnya kita melihat praktek di tataran empiriknya itu, di mana nilai-nilai lama ya, yang legacy dari nilai-nilai lama patronas, sistem yang patronas, yang patrimonial gitu ya, ternyata diterapkan hand in hand bersamaan gitu, simultan dengan sistem demokrasi, sehingga terjadi hybrid system gitu ya. Lalu kalau di daerah muncul yang namanya tidak hanya nepotisme dan kolonisme, tapi juga dinasti politik, politik kekerabatan. Praktek-praktek itu luar biasa, semakin tahun tambah pilkada itu semakin tambah pula jumlahnya. Proses demokratisasi berjalan lamban dan menghasilkan demokrasi prosedural dan membuat transisi berkepanjangan.
Pemimpin yang dihasilkan juga acap kali bermasalah karena kurang memahami problem substansial yang dihadapi Indonesia. Jadi kita terjebak oleh sistem pemilu yang katanya langsung tadi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, ternyata satu sisi bukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tapi hanya seolah-olah saja. Jadi seeing like demokrasi, seeing like participatory demokrasi, tapi tidak esensinya. Adalah masyarakat di fait accompli dengan pilihan-pilihan elit gitu ya. Pilihan-pilihan gabungan partai, elit-elit gabungan partai dan sebagainya. Sehingga pilihannya ya itu-itu saja. Demokrasi bersifat substantif, padahal demokrasi pemimpin yang dihasilkan bermasalah dan demokrasi yang bersifat substantif sebetulnya memerlukan kepemimpinan yang transformatif. Jadi kepemimpinan yang transformatif ini yang tidak kita saksikan secara marak ya sebetulnya. Ada cuman beberapa saja, itu kalau di persentase juga jauh dari 5%. Dari jumlah kalau kita hitung 415 daerah itu adalah kabupaten, 93 kota, 34 adalah provinsi gitu. Lantas apa yang kita perlukan ke depan? Perbaikan demokrasi prosedural. Ini serius sekali, gitu ya. Masalahnya bagaimana menghasilkan pemimpin yang amanah, yang sidik, yang tabligh, yang fatonah tadi itu. Nah, ini diperlukan tentunya adalah konsolidasi demokrasi yang menghasilkan demokrasi substansial. Jadi di negara-negara yang sudah established demokrasinya itu sebetulnya mereka itu setiap pemilu itu mereka melakukan konsolidasi demokrasi yang diikuti oleh penegakan hukum. Seharusnya itu perjalanan atau roadmap kita yang harusnya kita lalui gitu. Tapi dalam konteks Indonesia ternyata pilkada yang sudah 1.500-an itu tidak juga menghasilkan satu naik kelas kita dalam berdemokrasi. Jadi demokrasi tidak terkonsolidasi secara proper. Itu masalahnya. Demokrasi yang harus nyambung dengan alinea keempat, yaitu pembukaan konstitusi kita, yaitu adalah mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Jadi kalau kita peras makna dari pembukaan konstitusi kita paragraf keempat itu adalah esensinya mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. Itu yang harusnya menjadi rujukan. Penataan sistem yang menjamin agar warga negara taat dan tidak melanggar hukum ini yang kelihatannya sulit sekali. Dan kalau kita ambil starting point pemilu terakhir ya tahun 2019 menunjukkan bagaimana kita riwah sekali menghadapi suatu pemilu serentak yang sangat distortif itu. Perubahan ke demokrasi substansif didorong oleh pemimpin yang transformatif. Jadi mengapa kita jadi sangat minim gitu ya melakukan demokrasi yang substansial tadi? Karena tidak muncul pemimpin yang transformatif yang mampu menjadi teladan untuk pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani. Jadi pemilu itu sebetulnya tidak di ruang kosong. Pemilu itu berkaitan erat dengan bagaimana wujud nantinya itu tata kelola pemerintahan yang baik melalui kepala-kepala daerah, pemimpin di level nasional yang dihasilkan. Jadi ada komitmen di situ sebetulnya. Jadi ada political will, political commitment dan law enforcement yang kuat menyertai ya setiap tahapan-tahapan dari demokrasi itu sendiri, termasuk khususnya dalam pemilu. Permasalahan sistem pemilihan kita ini apa sebetulnya? Nah, ini yang saya catat dari hasil penelitian kami ya setelah bertahun-tahun itu. Jadi kalau ditarik ke tataran makro ya, Konstitusi Indonesia tidak cukup melembagakan proses seleksi pemimpin secara demokratis, tapi hanya mengatur prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan kuasi presidensial yang bersifat umum. Ini permasalahannya. Konstitusi masih dipengaruhi oleh sistem kabinet parlementer pasca proklamasi. Perjalanan demokrasi terputus sejak tahun 58-59 sehingga tradisi seleksi kepemimpinan belum melembaga.
Dalam hal ini, para pemimpin republik terpanggil dan terpilih melalui seleksi sejarah. Praktik sistem demokrasi terpimpin dan Orde Baru ternyata juga menutup peluang lahirnya pemimpin secara normal, karena menempatkan birokrasi, sipil, dan militer sebagai satu-satunya sumber rekrutmen pemimpin. Jadi kalau kita belajar ilmu politik ya, sebagai sarjana politik gitu ya, sarjana ilmu politik, political scientist gitu, kita tahu bagaimana negara pejabat atau birokratik polity yang ditemukan ya prakteknya itu sangat kuat waktu itu adalah di Thailand gitu. Ternyata Indonesia mengikuti sejak tahun 70-an 80 itu negara pejabat. Jadi semua keputusan itu ada di tentunya ada di lingkaran yang namanya birokrasi gitu ya, sipil dan militer itu. Lantas bagaimana pentingnya regenerasi kepemimpinan? Ini yang menurut saya kita sudah menyaksikan sebenarnya yang sering disebut orang muda, milenial dan sebagainya gitu ya. Jumlah mereka ini juga signifikan, baik itu yang pemilih pemula maupun pemilih muda itu jumlahnya sudah luar biasa di atas 60 juta ya. Kalau tidak salah mungkin 75 juta gitu. Jadi ini sudah sangat terkait dengan bonus demografi ya. Jadi jumlah mereka signifikan. Dalam konteks ini partai politik ya sebagai wadah atau penyedia kader itu seharusnya melakukan kaderisasi untuk melahirkan pemimpin yang memiliki kompetensi ya, kapasitas dan kualitas yang mumpuni. Izin dong, jangan dicoret ya. Nanti kita berargumen saja, jangan pakai nyoret-nyoret. Sistem suksesi kepemimpinan nasional dan lokal yang memungkinkan atau memberi peluang terjadinya regenerasi, baik di tingkat nasional maupun lokal melalui sistem pemilu yang berkesesuaian dengan Indonesia. Regenerasi diperlukan agar terjadi kebaruan dalam gagasan, inovasi, penyegaran kepemimpinan dalam memajukan Indonesia sehingga menjadi bermartabat, mampu menolak penjajahan model baru yang datang melalui berbagai cara. Pemimpin Indonesia ke depan perlu diisi oleh figur yang memiliki rekam jejak etika yang tidak bermasalah, tidak pernah tersangkut kasus korupsi, berpihak pada penegakan hukum dan keadilan. Itu antara lain. Lantas bagaimana pemimpin yang kita harapkan ke depan? Supaya kita dalam menentukan calon nanti itu tidak salah gitu ya. Kalau salah melulu artinya kita nggak cerdas-cerdas kan gitu. Memiliki kapabilitas, jadi seorang calon itu harus memiliki kapabilitas dalam menerjemahkan visi kepemimpinan ke dalam rencana strategis dan mampu membangun trust gitu ya, dan tim kerja di kabinet yang solid dan kompeten, mampu membangun sistem dan disiplin manajemen, mampu membangun dan mewujudkan akuntabilitas publik dan sistem suksesi, berani mengambil keputusan yang efektif, transformatif ya, cepat, tepat waktu dan akurat dalam menghadapi dan mengatasi krisis, konflik dan permasalahan penting, memiliki kecerdasan emosional ya, melalui kemampuannya dalam menguasai diri serta kepekaan dan empati terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat. Ini antara lain. Lantas selanjutnya juga kita mengharapkan bahwa calon pemimpin memiliki integritas, tidak tersangkut kasus atau perkara yang merugikan rakyat banyak, gitu ya, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta asusila. Memiliki wawasan keindonesiaan dan kedaerahan yang cukup agar mampu menjadi kekuatan pemersatu. Jadi dalam konteks Indonesia yang yang arsipelago, yang unik seperti itu, Indonesia sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menyatukan, gitu ya, negara bangsa ini, daerah-daerah yang pulau seperti ini gitu ya, dia adalah pemersatu. Jadi uniting force, kekuatan pemersatu di situ. Bukan kekuatan pemecah belah, tapi pemersatu. Memiliki visi dan misi yang jelas tentang masa depan Indonesia yang dituangkan dalam konsep yang diketahui masyarakat. Kepemimpinan yang transformatif dan bukan transaksional. Jadi kita harus menyudahi gitu ya kecenderungan praktek ya politik yang transaksional itu. Memiliki karakter leading, inspiring, motivating, leadership kompetensi dan wisdom merupakan hasil akumulasi dari knowledge, skill,
and attitude ya yang positif dalam konteks kepemimpinan. Ini yang kita harapkan, karena tanpa itu Indonesia tidak akan berwibawa baik di kalangan ASEAN gitu ya maupun Asia Pasifik dan global. Itu masalahnya. Lantas bagaimana menakar peluang calon di Pilpres 2024? Yang ini menurut saya memang terus terang saja masih dini ya untuk satu analisis gitu, karena partai-partai politik kita biasanya mengambil satu keputusan sudah mepet-mepet gitu ya. Ini makanya yang bergerak lebih relawan-relawan kan seperti itu. Jadi kita mesti hati-hati karena apa yang tampil saat ini belum tentu juga bisa ending sampai di 2024 gitu. Jangan-jangan sudah masuk angin duluan kan gitu. Ada beberapa calon yang sudah disebutkan dalam acara ini ya, yaitu ada 8 calon. Antara lain adalah Prabowo Subianto, Puan Maharani, Erlangga Hartarto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, gitu ya, Khofifah Indar Parawansa, dan juga Ridwan Kamil. Semuanya punya latar belakang, kompetensi, gitu ya, kekuatan dan kelemahan masing-masing tentunya. Tentu dalam konteks untuk mengusung calon ini yang diberikan otoritas oleh konstitusi kita adalah partai politik. Ini masalahnya. Jadi bukan relawan, bukan komunitas, tapi yang diberikan otoritasnya itu adalah partai politik dan gabungan partai politik yang nanti bisa mencalonkan. Sementara yang ada di sini tidak seluruhnya adalah kader partai. Tapi dalam satu perjalanan pemilu dan pilkada menunjukkan bahwa non-kader pun memiliki satu peluang yang besar juga gitu ketika yang bersangkutan itu memang memiliki kualifikasi, kompetensi dan mampu meyakinkan partai politik bahwa yang bersangkutan mampu memenangkan baik itu pilkada maupun pemilu. Itu satu contoh. Catatan penting dari apa yang calon-calon yang sudah dimunculkan itu menurut saya 8 khususnya 8 calon yang disebut ini nanti mungkin karena webinar series calonnya itu tidak berhenti di situ, nanti akan ada calon lagi gitu ya yang akan kita bahas. Nah, secara umum ke-8 nama yang sudah saya sebutkan tadi itu memiliki peluang ya, hanya tingkat preferensinya yang beda. Saya mencatatnya seperti itu. Semakin kuat dukungan partai dan partai politik dan publik terhadap calon, akan semakin prospektif ya calon tersebut. Dalam Pilpres, ini yang sudah kita amati sejak pemilu pertama tahun 99 gitu ya. Dalam Pilpres itu sosok calon itu sangat berpengaruh terhadap perilaku pemilih, terhadap tentu keterpilihan yang bersangkutan. Dukungan partai gitu ya, dukungan partai itu atau mesin partai itu hanya akan sangat menyempurnakan saja kemenangan dari calon itu. Tapi yang pertama, ini berbeda dengan pemilu legislatif. Pilpres itu lebih ditentukan oleh calon itu sebetulnya. Paslon atau pasangan calon yang mampu menggugah animo masyarakat gitu ya, dan ditopang oleh mesin partai yang handal, tak tertutup kemungkinan bisa memenangkan Pilpres. Karena politik itu lebih terkait dengan kemampuan calon dalam mensugesti, dalam meyakinkan dan menjanjikan pemilih. Jadi semakin dia convincing dan promising, akan semakin animo masyarakat itu semakin besar. Jadi dalam politik itu harus mampu meyakinkan, mampu memberikan perspektif kan gitu, prospek-prospek yang positif. Dan catatan saya kedua adalah pada dasarnya terlalu dini ya untuk membuat simulasi paslon, capres-cawapres dan bentuk koalisi yang akan terbangun. Karena belum jelas apakah judicial review ya PT Pilpres itu dikabulkan atau ditolak. Yang bisa kita prediksi ya tentunya bila PT Pilpres tetap 20% ya katakan suara di DPR dan 25% suara non DPR gitu, tak tertutup kemungkinan akan ada 2-3 paslon dalam Pilpres 2024. Ini kalau CR-nya
tidak berhasil. Tapi bila PT Pilpres itu berhasil, meskipun mungkin tidak 0% gitu ya, katakan maksimal 7-10%, kemungkinan munculnya paslon lebih dari 3 itu sangat besar gitu ya. Bisa jadi 5-6 paslon. Ya, ini tak dapat dihindari ya. Dan setiap era menurut saya ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada eranya. Saat ini Indonesia sedang menjalani era new normal, disrupsi dan digital ya, yang dalam banyak hal berpengaruh terhadap cara pandang, mindset dan culture set ya, yang terbangun dan perilaku pemilih dalam pemilu. Artinya pemilih akan secara rasional memilih calon yang mumpuni, yang bisa mengatasi permasalahan kompleks yang dihadapi Indonesia, khususnya dampak dari pandemi COVID ini ya. Nah, itu yang saya catat ya, yang penting ya, bagaimana kita sampai pada kriteria calon gitu ya. Jadi siapapun yang akan mencalonkan memenuhi persyaratan tidak dengan keperluan yang kita butuhkan untuk 2004 ke depan kan itu. Apakah cakap dia untuk memimpin negara bangsa ini gitu ya. Sehingga membuat kita bangga baik dia ada di ASEAN, di Asia Pasifik maupun di global kan itu. Tidak hanya di domestik. Tapi domestik ini jauh lebih penting juga untuk ditingkatkan ya dalam banyak hal yang menurut saya mungkin masalah ancaman kohesivitas sosial dalam masyarakat yang belum juga mendapatkan solusinya yang memadai sejauh ini menurut saya itu. Dan sebagai penutup ya, kesimpulan, dalam kehidupan demokrasi yang sudah mapan, sistem sebetulnya lebih berpengaruh daripada pemimpin. Ini karena demokrasi mengajarkan pemimpin bekerja dalam sistem. Dalam konteks Indonesia, membangun sistem sangatlah penting. Namun realitasnya peran pemimpin relatif lebih dominan, menentukan. Indonesia membutuhkan kepemimpinan transformatif, bukan transaksional. Pemimpin transaksional cenderung mengambil keputusan dengan pertimbangan untung rugi. Pemimpin transformatif cenderung berorientasi pada perubahan demi tercapainya tujuan. Dengan sejauh mungkin melibatkan pengikutnya. Mereka memanfaatkan soft power ya dengan memberi contoh, memotivasi pengikut agar memiliki idealisme dalam upaya mencapai tujuan. Nah, ini antara lain, dan saya mengquote dari Lavran Pane, Profesor Lavran Pane, dimanapun kamu berkiprah tak ada masalah. Yang penting semangat keislaman, keindonesiaan. Itu yang harus kau pegang terus. Dan Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan, HMI bukan saja himpunan mahasiswa Islam, tetapi HMI juga harapan masyarakat Indonesia. Saya senang sekali dengan quotation ini, karena insya Allah kita bisa mencapai seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Wiwi untuk Profesor Zuro untuk paparannya yang mengingatkan kembali ya pada awal ya, mengingatkan kembali pada awal-awal tentang pelajaran ilmu politik yang hampir kita semua di sini dapatkan ya. Demokrasi, ya, memang demokrasi kita perlu untuk bergeser ini, menggeser bersama-sama dari yang bersifat prosedural ini menjadi yang lebih substantif ya. Kemudian juga tentang pemimpin yang transformatif, yang sifatnya lebih jangka panjang, yang mungkin tidak sekarang ketahuan begitu hasil polisinya itu langsung ketahuan, tetapi itu adalah untuk jangka panjang dan mungkin tidak menguntungkan bagi yang bersangkutan dalam jangka pendek, tentu saja. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi ikhlas itu jadi perlu ya. Dan yang terakhir tadi tentang harapan masyarakat Indonesia, kok kena ya? Jadi kena ya, seperti menjadi ini adalah cita-cita besar yang tentu saja kita semua yang ada di sini ingin ikut menjadi bagian harapan masyarakat Indonesia. Indah sekali ya, tidak hanya tentang himpunan mahasiswa Islam gitu. Baik, terima kasih untuk paparannya yang luar biasa. Saya langsung saja. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan pada Kanda.
Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together